Saya ingat dulu waktu kuliah ada sebuah kalimat pernyataan dari Joseph Goebbels, menteri propagandanya di era Hitler, bahwa kebohongan sekalipun ketika disampaikan berulang-ulang dengan penuh keyakinan lama-lama dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ya, saya coba lakukan itu. Saya menyatakan kebohongan di depan istri saya bilang bahwa saya ganteng, saya ganteng, saya ganteng. Lama-lama istri saya percaya juga. Setiap kebenaran pasti punya versinya masing-masing, ya, dan kami memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyampaikan metode kebenaran masing-masing. Saya sudah hadirkan juga pakar digital forensik Joshua Sinambela. Bang Joshua, apa kabar? Baik, baik. Masih semangat? Semangat. Oke, baik. Ada Mas Roy masih ya melalui sambungan Zoom ya? Masih. Oke. Halo, apa kabar Bang Joshua? Iya, kabar, Mas Roy? silakan. Sebentar sebelum saya kembalikan ke Mas Roy, saya mau ke Jenderal Ugro dulu, karena sebelum Bang Rismond meninggalkan studio, sebenarnya ada sebuah tanda tanya yang mempertanyakan, kalau saya kutip juga statementnya Mas Roy, ini Polri kurang profesional, harus di-challenge, harus diuji gitu. Apa yang bisa Jenderal sampaikan? Ya, kalau Polri saya pensiun 2014 tidak profesional kan nggak mungkin. Ya kan? Maksudnya setelah 2014 nggak profesional gitu? Ya kan Jenderal? nggak mungkin. Oh gitu. Ya kan? Sekarang polisi dari lulusan tahun 70 Akabri loh ya. Sebelum Akabri ada juga. Betul. 70 sampai lulusan 2024. Ya kan tempat pendidikannya gurunya sama, ilmunya sama. Kalau nggak profesional nggak mungkin. Ya. Mungkin ada 1-2 oknum biasanya melakukan tindakan menyimpang seperti itu. Jadi ya 100% sih mungkin biasa lah. Kelapa juga kadang-kadang juga ada yang busuk, buah juga ada yang busuk dan sebagainya kan. Jadi kopior enak loh Pak. Nah, iya kalau jadi kopior enak seperti itu. Jadi ya saya yakin bahwa tetap profesional, tapi mungkin hanya beberapa yang kadang-kadang masyarakat nggak puas seperti itu. Tidak mungkin kan Polri ketika menjalankan tugasnya memuaskan semua orang, apalagi para pihak, ya kan, yang berperkara. Lalu solusinya gimana Pak Ugro? Ya kembali kepada buku pintar tadi. Mencari telepon, ada dulu buku telepon yang tebel, ada yellow page dan sebagainya, ya kan. Mau cari daftar untuk apa makan kalau kita pergi keluar kota juga sudah daftarnya. Ya kalau hukum ya kembali ke hukum acara pidana. Terus kalau misalnya pelindung pengayom dan pelayan masyarakat ya itu ada aturannya bagaimana patroli yang baik dan sebagainya seperti itu. Jadi ya selalu dikatakan apa zaman-zaman dulu ada yang back to barak, back to basic, back to profesional. Semua pemimpin menghendaki seperti itu. Jadi pasti melihat ke depan, saya akan memimpin, ini diperbaiki sedikit dan sebagainya seperti itu. Oke, Mas Roy, tingkat kepercayaan Anda pada Polri setelah hari ini seperti apa? Karena tadi malam saya nanya, Mas Roy mau ngapain nih? Pasti duluan press conference, ya kan? Dan itu dibuktikan. Bagaimana Mas? Sinyal stabil. Oke. Ya, saya ingin agar kembali kepada yang tadi dipercaya oleh Jenderal Ugro tadi. Ya gitu. Saya itu cinta Polri, ya. Jadi saya itu benar-benar ingin yang sudah standar ISO sekian. Cuman jangan sampai ya nanti orang-orangnya itu tidak memanfaatkan dengan baik dan benar. Jadi moga-moga saja ya dengan adanya tadi di challenge ya, kemudian tadi saya tunjukkan dengan alat yang kemudian kita ada, kita bisa melakukan uji kemudian kalau itu identik ya, itu yang juga oleh Polri. Jadi ini kecintaan kita kok. Tadi juga sebenarnya saya tunggu, saya pengen banget tadi Mas Joshua itu juga menampilkan, jadi kita benar-benar clear ya presentasi ilmiah versus presentasi ilmiah. Tapi nggak apa-apa lah. Waktunya masih akan panjang ya Mas Joshua. Kapan-kapan mungkin kita bisa tampil ya, clear, kita tampilkan dan semua orang menikmati. Kemudian oh ini benar, ini salah, tanpa ada orang-orang yang takut untuk diancam hukuman. Itu Mas Doni. Jadi kita kembalikan marwah Polri, kita kembalikan lagi marwah Universitas Gadjah Mada, alumni saya dan alma mater saya dan alma maternya Mas Joshua itu ya, untuk kita kembali supaya tidak kemudian menggunakan alat bukti yang salah, supaya kemudian benar-benar menggunakan produk-produk atau model yang benar. Itu saja sebenarnya. Ya, Bang Joshua yang harus respon ini, silakan. Kejujuran dan kenegarawanan. Iya, siap Mas Roy. Kira-kira apa yang mau direspon nih? Kalau tidak respon berarti udah clear, udah selesai. Iya. Jadi
Gini, jadi tadi memang saya dilibatkan ya, diundang oleh teman-teman tim kuasa hukum Jokowi gitu ya, untuk ikut ya memberikan pendapat juga ya pada kasus ini ya. Jadi awal mulanya sih bagaimana sih sebenarnya gitu kan? Nah, awal mulanya kan ada yang yang merasa dirinya ahli gitu ya. Siapa maksudnya? Memberikan pemaparan ya mungkin Pak Rismon sama Pak Roy Suryo ya. Itu memberikan pemaparannya di depan publik gitu ya. Menuduh bahwa ini palsu dengan bukti-bukti yang menurut mereka itu bukti ya. Kalau menurut kami itu asumsi gitu ya. Jadi harus dibedakan ya. Kalau memang digital forensik ya, kalau memang mereka menyatakan dirinya ahli digital forensik, ada SOP-nya. Ada prosedurnya, dan itu sangat ketat. Ya, apa sih yang bisa diforensik oleh ahli digital forensik? Itu hanya objek-objek digital. Tidak perlu objek atau barang analognya. Nggak boleh, ya analog saja. Misalnya seperti ijazah atau kertas uang kertas misalnya gitu ya. Itu nggak mungkin dianalisa dengan digital forensik. Ya, jadi digital forensik itu hanya bisa memeriksa bukti-bukti digital, dokumen digital, atau bukti elektronik yang ada media digitalnya. Nah, itulah yang bisa Tapi diperiksa. Tapi setelah dianalisa, diteliti, tetap tidak bisa dibuktikan. Itu asumsi dong? Itu asumsi, itu tetap jelas. Asumsi. Maksudnya bagaimana? Setelah diteliti secara digital, ada hasil, masih boleh dikatakan itu asumsi atau asumsi? Ya, karena itu bukan prosedur yang benar. Ya, karena ahli digital forensik dia tidak punya kemampuan untuk menganalisis ya dokumen-dokumen analog yang lahirnya secara analog ataupun fisik. Karena ijazah ini kan lahirnya secara fisik. Berarti artinya nanti hasilnya bisa berbeda dong antara digital dan analog. Ya pasti berbeda. Gitu. Itu makanya temuan-temuan mereka itu tidak punya dasar sebenarnya, gitu ya. Nah, laboratorium forensik di Puslapor itu sudah melakukan pengujian yang benar. Ya, secara secara fisika, secara kimia, secara analog juga. Secara analog. Tanda tangannya non digital. Ya, karena memang itulah metode forensik dokumen yang benar. Ya, bukan menganalisis gambar yang ada di media sosial ataupun yang bahkan kita foto sendiri. Dokumen-dokumen yang saya foto sendiri, dokumentasi saya sendiri, nggak boleh saya lakukan analisis juga. Prosedur dalam melakukan penelitian tetap harus dipatuhi, begitu SOP-nya dan seterusnya. Ya, kalau ada yang dilanggar, tidak boleh dijadikan barang bukti. Otomatis. Akan tidak valid sebagai barang bukti di pengadilan. Yang dibawa oleh Mas Roy, Bang Rismon dan teman-teman pada hari ini menurut Anda seperti apa? Tidak valid sebagai barang bukti. Mereka hanya mungkin bisa dikategorikan petunjuk-petunjuk dan itu diuji ulang oleh Puslapor. Nah, soal yang mencotot tadi kata Mas Roy itu gimana? Itu hanya asumsi. Kenapa? Karena yang dibandingkan kan kopian-kopian. Mereka tidak melakukan pengujian yang sebenarnya gitu ya. Jadi bukan bukti analognya yang mereka uji, tetapi dari hasil scan ada yang sudah diupload dan seterusnya. Termasuk juga tadi analisis ELA gitu ya dan seterusnya dan itu sangat tidak berdasar. Tidak ada ahli forensik ya yang kita tahu menganalisis dokumen analog menggunakan ELA. Apa sih ELA? Ya, error level analysis itu hanya bisa mendeteksi ya tampering atau editan pada file-file digital, dokumen-dokumen digital. Jadi ELA itu cara kerjanya seperti ini. Jadi ada dokumen gambar yang difoto katakanlah ya. Nah, dokumen ini ketika diedit bagian tertentu diubah, dikasih ditambahkan angka 0 misalnya atau diganti bisa wajahnya dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita periksa dengan ELA, itu akan muncul error level tertentu atau bagian-bagian tertentu yang dia itu akan muncul karena kompresinya akan berbeda. Karena dia memanfaatkan teknik kompresi gambar atau JPEG gitu ya. Nah, itulah yang bisa dianalisis dengan ELA. Tapi bukan gambar fisik. Ketika gambar fisik kita foto gitu ya, hasilnya akan menjadi digital dengan kompresi yang sama. Otomatis tidak ada mungkin ada yang ada tampering di sana. Kalau fisik nih, sertifikat fisik nih analog kemudian difoto, digitalisasi. Bahan digitalnya ini kemudian sudah direproduksi kemana-kemana gitu. Kita udah nggak tahu lagi sumber pertamanya yang mana gitu. Itu bisa saja jadi pintu kesalahan melakukan digital forensik, begitu. Itulah kekeliruan. Apakah itu yang Anda yakini yang dilakukan oleh Mas Roy, Bang Rismon dan teman-teman? Saya sangat meyakini itu, apalagi yang dianalisis itu ada yang berupa fotokopi ya kan, dan seperti itu. Dan begini, jadi ketika misalnya gambar sudah diupload ke media sosial melalui WhatsApp atau melalui Facebook atau melalui Instagram segala macam gitu ya, itu pasti akan melakukan kompresi. Semua aplikasi-aplikasi media sosial itu melakukan kompresi ulang. Sehingga ketika kita lakukan analisis ELA, itu akan mustahil untuk ditemukan bagian-bagian diedit. Ketika kita melakukan pemeriksaan digital forensik, ada file-file yang diedit, kita harus menemukan file original yang diedit itu.
Jadi tidak mudah prosedurnya. Kita nggak boleh menganalisis data-data yang ada dari media sosial terutama yang dikirimkan oleh orang sembarangan. Kita harus menelusuri di mana file itu dibuat, di mana file itu diedit, kemudian baru kita melakukan analisis. Itulah prinsip utama ya, digital forensik. Kalau ini ternyata kata Bang Rismond tadi belum case close, lanjut lagi ya, kemudian diulang lagi semuanya, apa yang Anda sarankan? Ya pasti akan berulang lagi kejadian seperti ini. Jadi akan di-close putar lagi. lagu lama dengan aransemen baru bisa? Ya pasti di-close lagi saya. Oke, ya. Saya harus adil ya, Bang Joshua ya, Pak Firman dan bapak-bapak yang lain, karena masing-masing kan sudah memberikan argumentasinya. Jadi kita akan masuk ke sesi closing statement, tapi saya akan minta Mas Roy dulu. Mas Roy, 30 detik aja dari Anda. What next? Karena katanya Bang Rismond tadi, pelurunya ada banyak sekali ini setelah ini. Gimana nih Mas Roy? Oke, saya hormati apa komentar dari Bang Joshua. Memang beda, Bang Joshua itu dalam respon. Saya ini ahli telekomunikasi, media dan informatika. Pengetahuan mulai dari fotografi, videografi, kemudian editing dan lain sebagainya. Dan itu juga termasuk ketika saya dulu mengajar di Institut Seni Indonesia, kita menganalisis gambar-gambar yang itu gambar fisik ya, bukan. Jadi oke lah saya hormati. Hanya saya tadi nunggu banget tuh Bang Joshua. Kalau Anda punya presentasi. Tapi ini Bang Doni, saya ini jujur aja. Tadi Bang Joshua tuh tidak presentasi sama sekali gitu loh. Jadi nggak ada file yang dipresentasikan. Jadi kalau tadi itu ahli digital forensik, harusnya presentasi, jangan jadi ahli sastra. Tapi nggak apa-apa Bang Joshua, kita ketemu lagi di lain waktu ya. Pegang siap, kepercayaan besar sama-sama nama besar UGM. Iya. Gitu. Mas Roy, yakin banget kita ketemu di episode berikutnya. Ini pasti berjilid-jilid gitu kan. Oke, Jenderal Ugro dulu silakan closing statement. Ya, terima kasih. Jadi yang sampaikan Bang Joshua tadi, saya juga menyimak baik-baik. Jadi ya kita tidak bisa melarang seseorang berbuat apa. Ya. Ini negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kemerdekaan setiap orang. Jadi Betul. apa yang dikatakan sama Mas Rismond, Dr. Tifa sama Pak Roy tadi kan, ya jadikan aja itu petunjuk, gak ada masalah. Petunjuk juga diatur di pasal 184 KUHP. Jadi kita tidak bisa melarang seseorang. Justru yang harus membuktikan adalah alat negara penegak hukum sesuai hukum acara pidana tadi. Ada penyidik, ada jaksa penuntut, ada hakim pengadilan di situ. Jadi ya biarkan ini berlangsung. Yang jelas semua harus ada kepastian hukum. Nah, bagaimana mencapai kepastian hukum tadi? Itu tadi, jangan berhenti di penghentian penyelidikan. Harus penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan masuk ke berdasarkan SPDP, laporan polisi masuk ke pra-peradilan. Pra-peradilan tidak puas, gugat, ada novum, dibuka lagi. 5 tahun, 10 tahun nggak ditemukan bukti baru, buka lagi. Begitu jadi, terus. Memang ini hukum di kita gitu. Jadi iya. mari kita terima, silakan nanti berproses menurut hukum apa adanya. Jadi ya masyarakat yang menilai lah. Saya juga tidak bisa mengatakan saya benar, Betul. Mas Firman benar, apa? Prof benar Fikar, terus Pak Yusuf benar juga, kita nggak bisa mengatakan saya salah juga, tidak boleh saya mengatakan seperti itu. Itu saja saya sih. akan usulkan ke produser saya, kita buat program khusus merah putih spesial edisi ijazah. Ijazah siapapun nanti kita bahas di sini ya. Bang Fikar silakan closing statement. Ya, saya kira ini kan sebenarnya gini, wajar saja terjadi perdebatan antara kepala negara dengan warga negara, dengan masyarakatnya. Dan ini terjadi di beberapa negara juga, ya. Beberapa negara, Nigeria, di Bulgaria, ada di banyak negara presiden yang ijazahnya dipersoalkan oleh warga negara. Menurut saya itu wajar saja, gitu ya, karena memang itu haknya warga negara, gitu. Tetapi itu tadi ada komunitas yang bisa memberikan pencerahan pada semua orang, ya, yaitu komunitas ilmiah itu tadi. Ya, komunitas ilmu pengetahuan itu sebenarnya bisa masuk di ranah ini untuk dilibatkan di ranah ini, ya, termasuk ini juga digital kan sebenarnya forensik. Bagian dari komunitas ilmiah, science ya. Ya, karena pendapatnya based on science juga kan begitu, ya. Nah, saya kira itu yang menjadi penting itu, ya, yang menjadi penting pembelajaran juga untuk masyarakat kita, tanpa kita menyudutkan kelompok yang mempersoalkan itu asli atau tidak, atau juga Pak Jokowinya, pokoknya gitu. Dengan menampilkan para ahli ini, saya kira itu akan bisa diterima oleh masyarakat. Saya kira begitu. Baik, silakan Bang Joshua.
Iya, jadi mungkin sedikit menanggapi tadi apa namanya Pak Roy Suryo. Ya, tapi nggak usah ngajak berantem Iya, lagi ya, udah mau closing soalnya. Kenapa kita tidak mempresentasikan sesuatu? Karena memang itu bukan domain kita menganalisis dokumen-dokumen analog, gitu ya. Jadi setiap ada permintaan pemeriksaan forensik ke tempat saya, tanda tangan yang ininya fisik gitu ya, atau analog itu kita pasti akan tolak, kita dilayani karena bukan domain kita, bukan keahlian kita di sana. Ada namanya dokumen examiner, ya. Umumnya nanti ada profesinya khusus di puslapor jelas ada karena mereka juga sudah melakukan itu sejak lama, kira-kira seperti itu. Oke. Tapi damai kan, aman kan? Aman. Silakan Pak Firman. Ya, terima kasih. Jadi hari ini sudah terang bahwa proses penyelidikan itu sudah diberikan lagi kesempatan untuk digelar khusus dan tidak ada hal baru. Novum tadi sudah dikonfirmasi juga kan, memang tidak ada dibilang gitu kan, dan juga artinya sudah diberikan kesempatan luar biasa menurut saya, ya ditunggu dan sebagainya sampai datang semua dan sebagainya itu luar biasa. Kita harus mengapresiasi Polri dalam hal ini, dan oleh karena itu ya tentu kami dari kuasa hukum Pak Jokowi berterima kasih kan begitu bahwa memang apa yang disampaikan oleh Dirtipidum beberapa saat lalu memang dihentikan, artinya tidak ada pemalsuan. Paling tidak ada peristiwa yang bisa dibuktikan. Ya, sehingga dengan demikian karena tidak ada hal baru yang tadi disampaikan, tidak ada lagi hal yang bisa melanjutkan hal ini, maka dihentikan. Maka fokus ke Polda begitu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Maka kita sekarang fokus ke Polda. Kenapa saya bilang fokus ke Polda? Karena di Polda pun akan dilakukan pemeriksaan tentunya. Dan saya pikir ya, ayo sama-sama kita lihat. Para pihak manfaatkan dong ya. Silakan, gitu loh. Apa yang mereka sampaikan tadi disampaikan mengenai ya apapun lah yang tadi disampaikan lah, itu ya silakan aja kalau mau dibawa sama mereka, gitu kan. Tapi intinya itu sudah selesai dan mari kita sama-sama cermati dan kita ikutkan sekarang episode yang di Polda Metro Jaya. Dan oleh karena itu pada kesempatan ini kami mohon kepada Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan dengan transparan, dengan lebih akurat, ya. Dan kalau boleh lebih komprehensif dan cepat, supaya masyarakat Indonesia dapat melihat. Dan tentunya hal ini akan menjadi harapan kami menjadi ending. Happy ending. Ya, karena harus dilakukan secara hukum supaya selesai. Baik. Saya rasa demikian. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bang Firman, Jenderal Ugro terima kasih, Prof Fikar terima kasih, ya Bang Joshua terima kasih, Mas Roy Suryo juga terima kasih sudah bersama kami. Utang 2 kali, tak tunggu episode berikutnya hadir di studio ya. Kita akhiri sampai di sini Merah Putih. Saya Doni The Gazer, terima kasih. Sampai jumpa. Merdeka.